Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di dalam video merancang sales strategi atau merancang strategi sales dari Super Sales Funnel ya. Nah, dari pola yang kami perhatikan ada 3 penentu keberhasilan sales secara online. Yang pertama dilakukan oleh orang yang memiliki skill yang tepat. Yang kedua dilakukan dengan cara yang tepat. Ini mungkin sudah umum ya, Anda sudah tahu ya untuk yang poin kedua. Sedangkan yang ketiga adalah dilakukan dengan urutan yang tepat. Nah, ini yang jarang dibahas ya, urutan yang tepat. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas 2 faktor ini aja, karena cara yang tepat ini banyak ya, di Google juga banyak, di YouTube juga banyak. Tapi apa alasan terbesar strategi yang berhasil di sebuah bisnis itu tidak berhasil di bisnis lain, atau strategi yang berhasil di seseorang tidak berhasil di orang lain? Alasannya adalah karena strategi itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki skill yang tepat. Jadi salah satu penentu keberhasilan sales secara online adalah dilakukan oleh orang yang tepat ya, yang memiliki skill yang tepat dan dilakukan dengan urutan yang tepat. Nah, artinya apa? Sebelum mencari how to atau strategi yang berhasil, kenali dulu siapa who-nya atau siapa yang akan melakukan strategi penjualan di bisnis Anda. Apakah ia orang yang tepat? Atau misalnya Anda yang melakukan penjualan, apakah Anda orang yang tepat untuk melakukannya? Ya, dalam dunia online, sales adalah proses yang sangat prosedural. Prosedural itu ya prosedur ya, dari kata prosedur artinya step by step. Karenanya biasanya yang berhasil dalam sales adalah orang yang tahan menjalani prosedur tertentu ya, yang sabar menjalani sebuah prosedur sales ya. Salah satu bagian paling penting dari prosedurnya sales ya, atau dari yang umumnya dikenal dengan istilah sales funnel ya. Jadi sales funnel adalah bagian paling penting dalam sebuah prosedur sales tentu saja ya. Namun sebagian orang, terutama pebisnis atau manajer atau pemimpin dalam sebuah perusahaan, atau mungkin juga Anda ya, kemungkinan bukanlah orang yang sabar menjalani prosedur. Kebanyakan pebisnis atau manajer itu kan biasanya malah bikin prosedur ya, atau bikin SOP. Jadi saat menjalani itu kayak bosen gitu loh ya, kayak gini-gini aja sih, bosen ya, nggak kreatif gitu ya. Ekspektasinya apa? Ya, pengen iklannya langsung jadi sales, promosi tertentu langsung jadi sales, jadi hanya mikirin kreatifnya, iklan yang kreatif langsung jadi sales, padahal ini kurang tepat ya. Hampir semua proses sales online yang berhasil dari kami perhatikan itu menjalani sebuah prosedur tertentu ya. Jadi kebanyakan yang sekarang itu pengennya instan ya, padahal jika kita perhatikan di lapangan, apapun yang kita beli, kalau kita putar sedikit ya, kita kembalikan ke posisi kita sebagai pembeli, apapun yang kita beli secara online saat ini itu ada prosedur yang kita jalani. Coba Anda ingat-ingat apa belanja Anda, 3 belanja Anda terakhir di belakang, ingat-ingat prosedurnya. Walaupun mungkin kita tidak menyadari kita sedang menjalani prosedur itu. Contoh, misalnya Anda search, Anda cek review di YouTube ya sebelum membeli sesuatu, itu kan sebuah prosedur. Ya, tapi lagi kita nggak sadar ya. Bagian penting dari sales funnel ini ya adalah perencanaan ya. Jadi karena sebuah sales adalah sebuah proses yang sangat prosedural, jadi bagian paling penting sebenarnya adalah perencanaan prosedur tersebut atau pembuatan prosedur tersebut ya. Akan seperti apa prosedur penjualan dalam bisnis kita? Ini pertanyaannya ya. Namun bagi beberapa orang yang saya kenal, bagi beberapa pengusaha yang saya tahu, itu perencanaan sama kayak tebak-tebakan, jadi ditebak-tebak aja ya. Bahkan ada sebuah kalimat yang dipopulerkan oleh Jason Fried, itu planning is guessing ya. Bagi beberapa orang perencanaan itu sama kayak tebak-tebakan, ditebak aja gitu loh ya. Artinya bagi beberapa orang juga perencanaan yang terlalu detail itu artinya tebak-tebakannya makin ribet dan makin rawan untuk salah karena semakin detail tebak-tebakannya. Kasarnya gini, lah tebak-tebakan aja kok detail banget, ntar makin rawan loh, ini kan belum didukung sama fakta, belum didukung sama data dan yang lain ya. Karena beberapa orang lebih suka membahas konsep atau strategi secara global. Ini strategi salesnya mau bagaimana, konsep salesnya mau bagaimana, dengan marketing mau bagaimana, begitu jadinya ya. Jadi tidak dibahas step by step sales atau prosedur salesnya ya. Ini karena beberapa orang juga tidak mau pusing dengan hal-hal detail, terutama tadi ya, pengusaha, pemilik bisnis, atau level manager gitu. Padahal ya tadi sebaliknya juga, sales itu proses yang sangat prosedur. Jadi ada hal-hal yang step by step yang mungkin cukup detail untuk dijalani. Ya, saya juga percaya eksekusi lebih penting ya, tapi bukan berarti kita bisa meninggalkan perencanaan. Ya, apalagi jika kita sudah melibatkan sumber daya perusahaan yang mungkin terbatas. Ya, kecuali mungkin duit Anda tidak ada serinya ya, monggo silahkan coba aja ya. Tapi kalau mungkin Anda seperti beberapa bisnis yang mungkin juga seperti kami ya, yang punya resource yang terbatas, punya sumber daya yang terbatas, bagaimana caranya dengan kita menggunakan sumber daya sekecil mungkin kita mendapatkan hasil sebesar mungkin, kan gitu ya mindsetnya. Nah, apalagi juga lebih parah lagi kalau kita sudah melibatkan tim atau staff, karena salah ambil keputusan, salah menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia atau tim kita atau staff kita, itu efeknya bukan cuma kerugian perusahaan ya, tapi ini ya ada manusia di dalam sini yang harus kita pikirkan gitu loh ya. Mungkin mereka juga punya keluarga kan gitu ya. Intinya apa? Intinya ada kondisi yang tidak memungkinkan
kita untuk berkata, udah mulai dulu aja, perbaiki sambil jalan. Nah, ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk berkata seperti itu. Mungkin saat dalam Anda kondisi memulai bisnis banget, dari awal banget, atau Anda lagi kepepet, nggak punya duit, banyak hutang gitu kan ya. Ini kalimat yang jadi mantra lah ya, mulai dulu aja, perbaiki sambil jalan ya. Tapi banyak orang yang tidak mengubah mantra ini saat bisnis sudah besar, sudah berjalan, atau paling nggak sudah mulai aja ya, sudah mulai stabil gitu kan, ingin bertumbuh. Ini yang nggak berubah gitu loh. Ya padahal tadi ya ada resource yang harus digunakan, ada sumber daya yang harus digunakan, ada SDM yang harus dipertimbangkan ya. Jadi apa solusinya? Apa titik tengah antara perencanaan detail dan sebuah konsep atau model global dari proses sales yang akan kita lakukan? Jadi terlalu detail juga mungkin kita nggak bisa membuatnya, terlalu global juga nanti tim kita nggak ngerti, komunikasinya sulit. Nah, karena kami memperkenalkan solusi tengah-tengah ini yang kami bilang namanya funnel planner dari Super Sales Funnel ya. Nah, ini bentuk funnel plannernya seperti ini ya, satu lembar aja, nggak ada yang lain, jadi cuma di sini doang ya. Bisa Anda download, di bawah video ini ada linknya untuk mendownload ya. Silahkan Anda klik, Anda download, ada PDF, ada gambar JPG ya. Silahkan download dulu, bisa di print, baiknya yang saya sarankan di print ya, atau bisa nanti diproyeksikan ke whiteboard untuk diajakin di bawah meeting ya. Nah, dengan funnel planner ini kita bisa merencanakan sebuah sales funnel yang tadi prosedural tadi ya, hanya dalam satu lembar kertas ya. Karenanya memudahkan kita untuk membuat konsep secara global. Kebanyakan pengusaha itu ya membahas konsep secara global, nggak mau terlalu detail. Tapi satu sisi juga bisa dimengerti oleh tim atau staff kita ya. Jadi ada konsepnya ya, pengen seperti apa, tapi ada step by stepnya juga gitu ya. Jadi ini tengah-tengah ya. Di dalam funnel planner ini ada 14 komponen pembangun sales funnel. Biasanya sales funnel apapun itu hanya ada 14 komponen ini gitu loh ya. Jadi satu sisi bisa Anda lihat secara global karena dia cuma di satu halaman, satu lembar kertas. Tapi di sisi lain bisa dengan mudah untuk dicacah, tanda petik, untuk membuat prosedur yang lebih detail. Jadi per poin-poin tadi itu bisa dicacah untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih detail ya. Jadi silakan download dulu, nanti akan kita diskusikan. Nah, kembali lagi ke 3 penentu keberhasilan sales secara online. Jadi funnel planner ini itu akan sangat membantu di urutan di poin ketiga. Ya. Dia akan membantu menyusun. Dia seperti peta yang akan membantu menyusun langkah demi langkah. Ya, peta itu kan kita bisa melihat setelah ini belok kiri, setelah itu belok kanan, setelah itu lurus, ada bundaran dan lain-lain ya. Nah, peta akan mengarahkan kita sesuai step by step-nya. Jadi funnel planner ini akan membantu untuk menjalankan urutan yang tepat. Karena buat kami pribadi di kirim.email di perusahaan kami itu yang bahas poin kedua ya, strategi, how to, cara yang tepat itu banyak. Tapi yang membahas urutan yang tepat ya, mana duluan baru apa, itu jarang sekali kita temukan ya. Seperti buku resep ya, pentingnya urutan ini begini. Seperti buku resep, bahan baku yang tepat pun tidak akan bermanfaat jika urutan memasaknya tidak tepat. Ya, bayangkan Anda masak nasi ya, Anda masukin airnya setelah mungkin rice cooker ditutup gitu kan. Ya nggak bisa, korslet yang ada gitu ya. Jadi urutannya salah, bahan bakunya bagus banget pun percuma. Ya, artinya apa? Anda punya SDM yang bagus, urutannya salah, Anda punya budget iklan yang gede, urutannya salah, itu hasilnya tidak akan optimal. Nah, pada video selanjutnya kita akan membedah lebih detail 14 komponen funnel planner ini. Jadi download dulu ya, baiknya Anda print dulu sebelum menonton video selanjutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.